Yang ketiga yang dipelihara adalah caranya. Yang dipelihara caranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku melihat aku salat. Lantas bagaimana cara melihat Rasulullah salat? Wong kita jauh sekali jaraknya. Semua jejak Rasulullah terekam. Dengan cara apa? Mempelajari hadis-hadis Nabi, dan seluruhnya terekam dengan jelas, ya. Kemudian yang keempat yang dipelihara apa? Kekhusyukannya. Di antaranya khusyuk lisannya, ya, dan khusyuk perbuatan atau gerakannya. Khusyuk lisan maknanya bacaan yang kita baca ketika sholat adalah bacaan yang terbaik yang kita miliki. Wabil khusus adalah lafadz yang wajib, yakni Al-Fatihah. Maka bacaan kita ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat harus terbaik yang kita miliki. Itu. Kemudian gerakan rukun sholat ada istilah tuma'ninah. Tuma'ninah merupakan bagian daripada rukun sholat. Jadi harus tenang dulu. Tuma'ninah itu artinya tenang dulu. Gerakan tenang dulu baru bacaan. Gerakan tenang dulu baru bacaan. Gerakan tenang dulu baru bacaan. Gerakan sampai tenang dulu baru bacaan. Jangan bacaan dulu belum apa gerakan. Nanti bacaannya selesai, gerakannya belum. Maka akhirnya para imam diantaranya kalau lafadz Allah menyesuaikan dari berdiri sampai sujud, Allahnya panjang sekali. Iya, karena apa? Menyesuaikan, padahal tidak harus seperti itu. Wabil khusus bagi yang menjadi imam harus tahu hak makmum. Jangan sampai makmum mendahului imam. Itu bahaya sekali. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima yang dipelihara apa? Nilai-nilai sholat itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah makna memelihara sholat. Kemudian yang ketiga yang harus kita pelihara setelah ketauhidan sholat, yang ketiga adalah toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh itu bersuci. Secara garis besar toharoh ada dua. Toharoh secara rohani dan toharoh secara jasmani. Karena kita termasuk dua, punya rohani, punya jasmani. Kalau toharoh secara jasmani adalah nanti kita ada tiga. Seperti apa? Berwudu dan mandi. Wudu ketika hadas kecil, mandi ketika hadas besar. Kalau dua-duanya nggak bisa dikerjakan karena nggak bisa menggunakan air, maka boleh dengan yang ketiga, tayamum. Ini kalau toharoh secara jasmani. Lantas toharoh secara rohani apa? Memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Insya Allah itu. Ini garis besarnya aja. Kenapa? Karena Rasulullah dalam sabdanya, at-tahur syatrul iman, bersuci adalah sebagian dari iman. Nah, untuk bertoharoh secara jasmani, Allah ringkas di dalam Quran surat ke-5 ayat ke-6. Masya Allah, itu kaifiat langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala bagaimana bersuci
yakni berwudu, tayamum, dan mandi. Sehingga dengan demikian saya akan meringkas cara ketiga-tiganya tadi dengan yang simple, sesimpel-simpelnya. Wudu yang harus dikerjakan ada yang harus dikerjakan dulu ada 3 perbuatan: perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Jadi ada hati, lisan, dan anggota badan. Pertama, hati, niat. Lisan, membaca basmalah. Sedangkan anggota perbuatan ada 4 di ayat itu. Apa itu? Wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Dan 4-empatnya ini harus berurutan. Maka inilah yang para ulama disebut dengan rukun wudu. Niat, kemudian membasuh wajah, tangan, kepala, mengusap, kaki, baru yang ke-6 para ulama memberikan urut. Urut itu harus berurutan, nggak boleh tidak. Itu cara berwudu. Kemudian tayamum, juga 3 tadi. Amalan hati, amalan lisan, amalan perbuatan. Amalan hati tadi apa? Niat karena Allah. Amalan lisan adalah membaca bismillah. Amalan perbuatan karena tayamum adalah rukhsah atau keringanan daripada wudu. Kalau wudu tadi yang wajib dibasuh ada 4, maka tayamum berdasarkan ayat tadi cukup 2. Tangan dan muka. Muka dulu atau tangan dulu? Muka dulu atau tangan dulu? Iya. Coba perhatikan di ayat tadi adalah wajah dan tangan. Kalau wajah tidak ada ikhtilaf, semua sama. Tangan sampai siku. Coba jamaah baca lagi teks ayatnya. Tangan ketika wudu dan tangan ketika tayamum. Iya. Tangan ketika wudu Allah berfirman ilal marafiq, sampai siku. Tetapi tangan ketika tayamum Allah berfirman hanya tangan. Jadi tangan itu mana? Sampai siku kah? Contohnya apa? Ketika orang mencuri kemudian dipotong tangannya, potongnya sampai mana? Pergelangan. Inilah yang namanya tangan. Walaupun ada ikhtilaf, ya. Yang namanya fikih itu selalu pasti ada ikhtilaf. Tidak ada satupun yang enggak ikhtilaf. Tetapi kita tentu akan merujuk kepada dalil yang sahih, kemudian baru pendapat-pendapat ulama. Contoh, tangan, kalau tangan sudah insya Allah semuanya sama definisinya ini, tetapi masih ada yang sampai siku. Wallahu a'lam. Namun tangan yang dimaksud mana? Adalah sampai pergelangan. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah mengatakan tangan ini, beliau adalah telapak tangan dan punggung tangan, tapi hanya telapaknya saja yang disebut dengan tangan. Maka kalau madhab Imam Syafi'i itu kalau sholat ininya harus tetap
tertutup, ininya boleh terbuka. Maka orang-orang tua kita mengenanya gimana? Masih gitu ya. Tapi sekarang jarang. Kemudian kalau Imam Ahmad mengatakan tangan, ya ini dan ini. Maka saudari-saudari kita atau ahwat banyak sekarang tangan sudah sampai sini sholat juga diperbolehkan, selama kita mengetahui dalil dan rujukan yang diambilnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat yang wajib dijaga adalah sumpah. Jadi hati-hati dengan sumpah. Sumpah atau qasam, hurufnya ada 3. Huruf qasam itu ada 3 atau huruf sumpah. Pertama waw, kedua ta, huruf ta, ketiga adalah ba. Bahasa kalau digabungkan wallahi, tallahi, billahi. Tiga-tiganya bermakna demi Allah. Jadi kalau kita bersumpah demi Allah bla 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 bla, maka wajib kita penuhi sumpah tersebut. Dan apabila sumpah itu tidak kita penuhi, kita melanggarnya, maka kita akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa atau kafarat kalau bahasa agamanya? Silahkan Quran surat Al-Maidah. Ini berkaitan menjaga sumpah dulu, baru nanti kita akan ambil rujukannya. Maka surat ke-5 atau Al-Maidah ayat 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya atau denda atas pelanggaran sumpah tersebut ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi makan mereka pakaian, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpah apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Iya, jadi karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpahmu. Maka ketika orang tadi melanggar sumpahnya, ada 4 ya cara melunasinya atau kafaratnya. Pertama, memberi makan 10 orang miskin. Atau kalau nggak bisa, bisanya memberi pakaian kepada mereka juga 10. Kalau tidak bisa, ini dari ringan menjadi berat, memerdekakan hamba sahaya. 1 aja, jangan 10. Ya, 1 aja. Kalau nggak bisa memerdekakan hamba sahaya, tidak mampu memberikan 10 pakaian kepada fakir miskin, dan tidak bisa memberikan 10 makanan, maka ada solusi lagi, yakni apa? Puasa 3 hari. Itu. Yang kelima yang dijaga apa? Yang dijaga adalah kepala dan perut. Jadi yang dijaga apa tadi? Kepala dan perut. Mari kita lihat apa yang ada di kepala. Yang ada di kepala 1, mata, yaitu dengan menjaganya agar tidak mendengarkan tidak melihat hal-hal yang haram. Jadi
Mata harus dijaga, jangan sampai melihat hal-hal yang haram. Yang kedua, telinga. Telinga harus dijaga agar tidak mendengarkan hal-hal yang haram. Kemudian yang ketiga, lisan, dengan menjaganya dari pembicaraan yang mengandung dosa berupa ghibah, caci maki, adu domba, fitnah, dan seterusnya. Masya Allah. Ini yang harus dijaga dari lisan, pendengaran, dan mata. Bahkan dari semua itu ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, di mana ada 6 poin hadis ini yang perlu dari kepala hingga seluruh tubuh kita. Kalau tadi kan yang hanya di kepala saja, sekarang seluruhnya. Apa itu? Ketika berbicara hendaklah jujur. Yang kedua, kalau berjanji, ya, tepatilah. Kalau diberi amanah, tunaikanlah. Kemudian menjaga kemaluan. Kemudian menjaga pandangan. Dan yang terakhir, menjaga perbuatan. Inilah menjaga 6 poin dalam diri kita. Kalau kita bisa menjaga ini, Masya Allah, kita akan termasuk orang yang insya Allah akan mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya. Wallahu a'lam. Ini baru kalimat pertama, yaitu ihfadillaha yahfazka. Kemudian yang kedua, kalimatnya ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Maksudnya, jika engkau menjaga Allah, maka Dia senantiasa di depanmu. Dalam pengertian, di depanmu ini satu, membimbingmu menuju jalan kebaikan. Makna di depanmu tadi. Jadi Allah akan membimbing kita ke jalan kebaikan. Insya Allah kebaikan itu dibuat mudah sekali oleh Allah bagi orang yang selalu menjaga Allah itu. Dan yang kedua, mencegahmu dari segala keburukan. Sekali lagi, berdasarkan keterangan ini saya ambil dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi halaman 241 sampai 245. Makna ihfadillaha tajidhu tujahaka, maknanya Allah akan ada di depan kita. Maknanya dua, membimbing kita terus menuju kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua adalah mencegah kita dari segala keburukan. Itu. Oleh karena itu, kalau kita sudah mendapatkan ini, kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, di hadis ini tadi, di penjelasan kandungan hadis disebutkan, di sini disebutkan wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum,
dan penuhilah janji kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Kemudian ini di halaman 265 saya sampaikan ini, fadhkuruni adzkurkum, surat Al-Baqarah ayat 152, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Masya Allah. Kemudian berikutnya, intang surullaha yang surkum, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Surat Muhammad ayat 7. Kemudian yang tidak kalah menariknya, inilah tanda amaliyah itu diterima, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Jadi amal itu kalau diterima setelah beramal itu mudah sekali untuk beramal kebaikan-kebaikan berikutnya. Kemudian ayat yang selalu kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahnya. Ini jadi balasan sesuai dengan perbuatan. Maka orang yang melakukan itu, kata para ulama, akan diberikan oleh Allah penjagaan, mendapatkan penjagaan dari Allah, dan Allah akan senantiasa membimbing di depannya. Di depan tadi maknanya apa? Membimbing di depan tadi maknanya dua. Ya, dibimbing untuk menuju kebaikan dan dicegah dalam hal-hal yang keburukan. Itu maknanya. Wallahu a'lam.